Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi luar biasa hari ini. Saya tadi pagi mulai dari jam 8 Bu Yeni sudah menyampaikan bahwa siapakah narasumber kita hari ini, gitu kan? Narasumber hebat. Beliau adalah dosen di PG PAUD UPI. Betul, Bunda? Iya. Beliau juga pernah ke Reggio Emilia bersama dengan teman-teman dari beberapa instansi ya. Ada Teh Irma, ada Bu Profesor Neti. Betul Bunda ya? Betul. Sampai juga infonya. Dinding ini bertelinga ya. Beliau berdua pernah mengisi di sini juga Bunda. Gitu. Jadi alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Kita sampaikan kepada teman-teman bahwa nanti jika Nona Corona pergi, kita bisa ketemu dan bisa menimba ilmu tentang inspirasi Reggio Emilia ke Bunda. Jadi kita akan buka kelas konvensional. Baik teman-teman, waktunya seperti biasa ya. Coba videonya nyalain dong, sebentar. Biar Bunda Yeni bisa melihat wajah teman-teman. Oke, yuk dinyalain videonya. Sudah? Oke, kalau saya bilang semangat pagi, teman-teman langsung pagi, yes gitu ya. Oke. Semangat pagi teman-teman. Pagi, yes. Oke, jadi walaupun kita di virtual bisa melihat loh teman-teman sedang apa. Yang sedang dasteran silakan ganti bajunya. Baik. Teman-teman, Bunda Yeni, hari ini adalah kelas terakhir, kelas penutup untuk kelas ilmuwan cilik Bunda. Jadi kemarin rangkaiannya ada 4 kelas dan hari ini ditutup dengan kelas Bunda yang kelima. Nanti teman-teman memang diharapkan setelah kelas ini selesai dapat mengimplementasikan, mendapatkan inspirasi dari Bunda tentang permainan atau fun activity dengan engineering gitu. Jadi waktunya Bunda 2 jam, mangga silakan diserahkan ke Bunda seluas-luasnya, nanti akan kita akhiri dengan sesi tanya jawab begitu. Mangga Bunda, cantik silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam forum yang Oke. Di Bunda Yeni, maaf, Bunda Yeni suaranya putus-putus. Ya. Ada banyak yang sudah daftar, sekitar 500-an ya, 500 peserta ya, Bu Nurul ya. 600 peserta Bunda yang terdaftar. Tapi mohon maaf Bunda Yeni suaranya putus. Suaranya putus-putus di kami. Putus ya, putus-putus. Ya. Teman-teman, apakah sama suaranya putus-putus? Mohon responnya di chat. Apakah sama atau tidak? Oke. Baik Bunda, putus-putus memang Bun. Ya, teman-teman kita sambil menunggu ya. Kita akan, ya. Bunda suaranya putus-putus. Teman-teman juga mendengarkan yang sama. Jadi, betul. Putus. Putus Bunda. Oke, baik teman-teman, kita masih menunggu Bunda Yeni ya, dan saya sampaikan kepada teman-teman dan dilaporkan ke Bunda Yeni bahwa peserta yang mendaftar itu sebanyak 608 dari 28 provinsi. Dengan profesi yang paling banyak adalah pendidik PAUD. Baik Bunda Yeni, kami masih menunggu Bunda karena teman-teman juga mendengarkan hal yang sama ya, putus-putus. Ya, nge-lag sepertinya, Bun. Ya, oke. Teman-teman nanti ganti server. Ganti server, Bunda. Iya, cobain dulu ya, mudah-mudahan.
Mudah-mudahan lebih baik. Ya, Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga pagi ini kita akan sama-sama sharing dan mendapatkan keberkahan dari apa yang akan kita diskusikan bersama gitu ya. Ya, salah satu kendala dalam daring adalah yaitu tadi nge-lag nge-lag jaringannya, gangguan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua lancar. Baik, hari ini Bu Nurul dan teman-teman memberikan topik tentang engineering untuk anak usia dini. Ini rangkaian dari ilmuwan cilik ya, ilmuwan cilik. Saya share ya. Enggak, Bunda, silakan. Sudah ada? Sudah, Bunda, jelas. Oke. Jadi hari ini topiknya adalah tentang engineering, fun engineering. Bentar. Ya. Untuk anak usia dini. Nah, mungkin sebagian mungkin ada yang sudah hafal, kenapa istilahnya agak aneh engineering begitu ya, dari mana itu awalnya, kita lihat dulu sebagai latar belakang begitu ya. Jadi hari ini kita semua sama-sama mengetahui tentang perkembangan teknologi abad 21 ya, dunia digital itu begitu sangat, hari ini sedang jadi primadona lah gitu ya, gadget, drone, termasuk berbagai macam hal, teknologi digital itu ada di kita. Nah, kemudian dengan adanya tantangan teknologi yang semakin maju, hari ini kita juga menggunakan teknologi untuk belajar dengan daring. Nah, kemudian muncul gagasan STEAM. Sebetulnya STEAM sendiri awalnya itu tanpa A gitu ya. Ini jadi STEM saja. Sains, teknologi, engineering, dan matematik tanpa A gitu ya. Jadi kalau kita lebih ke arah pengembangan matematik, fisika, kimia, biologi lah itu gitu ya. Nah, kemudian dalam perkembangannya ilmu juga berkembang, ilmuwan juga terus berkembang, pengetahuan juga berkembang. Lalu manusia juga merasakan ada ketimpangan nih kalau cuma hanya mengembangkan kognitif saja begitu ya. Jadi ditambahkan A akhirnya per hari ini kita kenalnya STEM gitu ya dengan ada A gitu ya. Nah, engineering adalah bagian dari STEM ini gitu ya, sains, teknologi, engineering, art dan matematik. Nah, ini sebagai pengantar sebelum kita semua berangkat ke engineering itu apa. Mungkin di awal sudah juga ada pengantarnya ya mungkin ya Bu Nurul ya. Bapak saya ulangi ya. Jadi STEAM itu science, kemudian teknologi, engineering, art, dan matematik. Nah, yang akan kita bahas itu adalah yang ketiga ini, yang engineering-nya gitu ya. Sainsnya sudah, teknologi, art, sama matematikanya sudah dibahas oleh ibu-ibu. Nah, hari ini adalah kita akan membahas engineering-nya. Nah, STEAM sendiri adalah abbreviation for Science, Technology, Engineering, Art, and Math. Jadi, dia adalah singkatan berarti ya. Singkatan dari Science, Technology, Engineering, Art, dan Math. It is an integrated approach to learning that encourage students to think more broadly about real-world problems. Jadi, STEAM itu pembelajaran yang terintegrasi dari kelima aspek tadi ya, 5 elemen tadi, sains, teknologi, engineering, art, dan math. Jadi kelima-limanya ini disatukan, diintegrasikan dalam sebuah pembelajaran, maka itulah yang dinamakan STEAM. Jadi ketika baru satu-satu, misalnya sekarang kita akan bahas engineering, tentu saja engineering saja bisa menjadi sebuah pembelajaran. Art sendiri boleh, bisa juga. Math, matematika sendirian juga dia bisa gitu ya, jadi sebuah pembelajaran. Nah, ketika STEAM, disebutnya STEAM ini, itu kalau sudah terintegrasi. Jadi, dalam sebuah pembelajaran itu kelima-limanya ada gitu ya. Sainsnya ada, teknologinya ada, engineeringnya ada, artnya ada, math, baru itu namanya STEAM. Nah, apa itu yang dimaksud dengan engineering? Ini engineering ya, definisinya. The creative application of science,
scientific principle to design or develop structure, mesin, apparatus, or manufacturing process. Jadi dia adalah sebuah penerapan kreatif, sudah saya terjemahkan, dari prinsip-prinsip ilmiah untuk merancang atau mengembangkan struktur gitu ya, mesin, peralatan atau proses manufaktur atau karya tunggal ataupun kombinasi. Jadi bisa satu atau dia bisa gabungan kombinasi ya. Atau untuk membangun dan mengoperasikan desain atau untuk meramalkan perilaku. Jadi engineering sendiri dia tidak terkait pada hal yang sifatnya scientific, jadi ilmu eksak saja. Jadi dia juga bisa meramalkan perilaku gitu. Jadi seperti misalnya manajemen itu juga masuknya engineering ya. Kita membuat model pembelajaran, misalnya itu juga engineering, itu adalah proses engineering. Jadi tidak hanya terkait dengan teknologi dalam artian produk hardware gitu ya, tapi software juga bisa di situ ada engineering. Hanya yang perlu kita lihat bahwa dalam proses engineering, kemudian teknologi itu sangat terkait ya. Engineering dan teknologi itu kayak satu kesatuan gitu. Dalam teknologi pasti ada engineering. Dalam engineering mesti ada teknologi, nanti ujungnya produknya adalah teknologi gitu ya, teknologi sesuatu gitu ya. Jadi setali mata uang lah gitu. Kalau di kita mah engineering teh insinyur gitu ya, kalau dulu tukang insinyur gitu disebutnya gitu ya. Ini ada 6 cabang engineering. Mohon maaf ya kalau saya suka bicara bahasa Sunda, nanti kebiasaan saja gitu ya, nanti tinggal di ini saja. Nah, ada 6 cabang engineering. Ini ada dunianya gitu ya, ada sivil, konstruksi. Ini secara umum saja dulu ya. Sipil, konstruksi, bangunan, arsitektur, begitu ya, terkait dengan bagaimana membangun sebuah bangunan. Kemudian ada juga proses kimiawi ya, engineering itu. Ada juga mekanik, mesin, tentang gerak, energi, kemudian elektronik, listrik, kemudian manajemen tadi ya, bagaimana mengatur sesuatu, itu juga adalah sebuah proses engineering, meramalkan perilaku, manajemen itu. Kemudian ada geoteknik. Yang lainnya misalnya food engineering, sekarang ada ya, pangan, teknik pangan, teknologi pangan. Bagaimana si makanan itu dibuat, misalnya seperti ini contohnya ya, zaman hari ini tuh ada teman-teman kita yang vegetarian gitu ya, yang dia nggak mau makan daging. Nah, tapi ada istilahnya ada teknologi pangan yang bisa membuat daging tapi imitasi gitu. Jadi dari jamur dibuat, jadi mirip daging begitu ya, bentuknya seperti daging dan rasanya ya inilah, ya mirip-mirip lah gitu. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi ini teknologi pangan. Ini adalah daging untuk para vegetarian. Jadi kelihatannya seperti daging, tapi sebetulnya bukan. Jadi ini dibuat dari jamur gitu. Ini ada food engineering ya, seleksi, preservasi, pengolahan, pengemasan, pengawasan mutu pangan, termasuk bagian engineering. Lalu ada produk design engineering. Kalau ini desain produk gitu ya. Hari ini kita lihat produk-produk aneh-aneh nih, sepeda kayak gini bentuknya misalnya seperti itu. Itu juga bagian dari desain engineering. Kemudian ada juga yang energi terbarukan gitu ya. Jadi ada energi-energi yang menggunakan misalnya cahaya matahari, biomasa, dari tumbuh-tumbuhan, dari kotoran kerbau misalnya ya, dibuat jadi listrik, kan sekarang ada seperti itu ya. Ada tenaga angin, ada tenaga air, mikrohidro gitu ya, geotermal, uap panas dan sebagainya. Ini juga termasuk dalam engineering, tapi menggunakan energi. Energinya sendiri macam-macam di sini ya. Ada energi panas, energi gerak, energi apalagi gravitasi, ada sonik, suara gitu ya, ada mekanikal dan sebagainya. Nah, prinsip-prinsip apa yang ada dalam engineering kita bisa turunkan dan ke dalam ranah yang lebih praktis, lebih sederhana di PAUD begitu ya. Tapi setidaknya konsepnya, konsep besarnya, gambaran besarnya terbayang dulu gitu ya. Nah, kenapa ini dibutuhkan? Hari ini tadi ya ada tantangan tadi teknologi per hari ini, teknologi modern, kemudian dalam pembelajaran juga para siswa hari ini diharapkan memiliki keterampilan di abad 21 gitu ya. Yaitu yang ini ya, ini pasti ibu-ibu semua sudah ini ya, ibu dan bapak sudah sangat familiar sekali gitu kan.
ada kolaborasi, ada komunikasi, ada creativity, dan critical thinking. Jadi 4 keterampilan utama dalam ABA 21. Bagaimana para siswa belajar untuk kolaborasi, bekerja sama, kemudian belajar untuk mengkomunikasikan, belajar berkomunikasi satu sama lain, kreativitas, bagaimana dia bisa berkreasi, menciptakan gagasan baru, membuat sesuatu, dan critical thinking, dan berpikir kritis. Nah, ini semua ada dalam proses engineering diantaranya ya. Nah, sekarang kita masuk ke proses implementasinya. Gimana caranya gitu ya. Bagaimana cara mengimplementasikannya. Mudah-mudahan ini jaringannya masih bagus, Bu Nurul. Tidak putus-putus. Sangat stabil, Bunda. Bisa ya, alhamdulillah. Oke. Nah, ini sampai di tataran bagaimana mengimplementasikannya. Ini adalah berbagai jenis aktivitas engineering yang bisa kita sebut sebagai aktivitas engineering ya. Seperti rancang bangun, itu sudah masuk engineering ya. Intinya engineering itu rekayasa gitu ya, merekayasa, mengubah sesuatu dari satu bentuk menuju bentuk yang lain, proses rekayasa, proses manipulasi begitu ya. Mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Rancang bangun kan asalnya balok-balok hanya berserakan saja gitu ya, kemudian dibuat oleh anak jadi sebuah bangunan gitu. Nah, itu proses manipulasi, proses rekayasa, proses engineering gitu ya. Merubah yang berserakan menjadi sebuah bangunan yang lebih terstruktur, menjadi bangunan yang ada tujuannya gitu ya. Kemudian bongkar pasang, itu juga engineering, ya. Anak-anak pasti suka nih gitu ya, kalau dibiarkan mas semua dibongkar gitu ya. Mobil-mobilan yang udah dibelikan oleh orang tuanya, udah mahal-mahal, baru sehari sudah dibongkar sama anaknya gitu ya. Itu adalah aktivitas engineering sebetulnya. Jadi saking rasa anak-anak merasa penasaran, rasa ingin tahu yang besar, ini kenapa bisa maju misalnya sebuah mobil-mobilan kok bisa jalan, gimana caranya, apa yang bikin jalan, sebetulnya begitu gitu ya. Akhirnya dibongkar lah. Jadi ya biarkan saja, ya mungkin kita saja yang yang memberikan mainannya. Jadi kalau untuk anak-anak di usia PAUD itu jangan yang mahal-mahal, karena kalau dibongkar nanti yang marah kan ayah ibunya gitu ya. Padahal itu aktivitas positif sebetulnya bongkar-bongkar itu, dan mereka belum bisa memasangkan lagi pastinya ya. Nah, ini bongkar pasang adalah proses engineering. Kemudian meracik ya, bisa meracik makanan tadi, food misalnya, food engineering kan bisa juga ya, teknologi pangan, bagian racik-meracik atau membuat obat gitu ya. Di kita banyak sekali tanaman obat ya, tumbuhan obat. Nah, kedepannya kan kalau di farmasi itu bagian racik-meracik tanaman obat jadi satu obat baru misalnya, itu proses engineering gitu. Nah, untuk anak-anak PAUD ya gimana caranya, yang sederhana saja, gimana anak-anak dikenalkan misalnya membuat obat obat sakit perut atau obat yang membuat tubuh segar gitu ya, kunyit asam misalnya yang paling sederhana. Pasti ini kan ibu-ibu dan bapak-bapak dari berbagai daerah nih ya, punya kekayaan alamnya sendiri. Nah, itu bisa kita buat, kita pilihkan, kita kenalkan jadi sebuah pembelajaran yang menarik untuk anak ya, racik-meracik tanaman di sekitar kita. Kadang-kadang di kita ada persoalan misalnya di satu tempat anak-anaknya kurang gizi misalnya ya, ada di kita masih ada. Padahal kalau kita lihat di sekelilingnya tanaman itu banyak gitu ya, tanaman di sekelilingnya banyak. Ikan ada di kolam gitu. Nah, itu juga satu hal persoalan ya. Bagaimana kita hidup dalam berkelimpahan tapi masih ada anak-anak kita yang masih kekurangan gitu ya. Kemudian proses rekayasa tadi ya, rekayasa, manipulasi. Ini artinya manipulasi bukan tipu menipu ya. Manipulasi di sini maksudnya rekayasa. Jadi memanipulasi satu benda menjadi benda yang lain. Dari serpihan-serpihan, kertas-kertas yang serpihan, potongan-potongan yang tidak bermakna, kemudian diracik, dirubah, dimanipulasi, jadi anyaman misalnya. Atau daun-daunan tadi yang tergeletak begitu saja gitu ya, pohon-pohon ilalang gitu, dibuang saja, sebetulnya itu bisa kita jadikan, kita rekayasa, kita manipulasi, kita racik ya, itu bisa jadi boneka misalnya dari daun-daunan ilalang dan sebagainya. Itu adalah proses engineering ya.
Jadi engineering ini sangat dekat dengan kreativitas gitu ya, sangat dekat dengan kreativitas, berkarya, berkreasi, memproduksi suatu benda, suatu karya gitu, karya kreatif gitu ya, itu di bagian dari engineering. Mengubah, mencipta, mendesain itu menggambar ya, menggambarkan sesuatu, anak punya ide. Dulu saya menemukan satu anak usia berapa ya, 3 tahun, 4 tahunan lah gitu. Jadi dia menggambar mobil-mobilan, mobil gitu ya. Tapi kok ada itunya, ada kolecernya. Kolecer itu apa ya? Baling-baling ya di atasnya gitu. Kamu buat apa? Ini namanya mobil bisa terbang, dia bilang. Nah, itu proses desain. Dia menggambar saja dengan hayalannya. Dia satukan antara mobil dan helikopter gitu. Jadi di benaknya ada ide itu dan dia coba gambarkan dengan gambar kualitas yang khas anak usia 4 tahun gitu ya. Jadi idenya keluar. Kemudian membuat mesin apakah bisa anak-anak? Ya bisa saja gitu ya. Anak-anak membuat mesin, maksudnya mesin di sini kan bukan seperti di pabrik gitu ya. Membuat tadi struktur, mekanisme, gimana caranya supaya kalau dipijit tombol ini keluar angka 1 misalnya. Kalau yang tombol yang merah, yang keluarnya 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Ibu gurunya juga bisa gitu ya. Kemudian membuat struktur. Nah, ini sama saja sebetulnya, cuma beda istilah. Ini bahasa Inggris gitu ya. Production kan sama, memproduksi, making, membuat, creation, berkreasi, manufacturing, sama aja ya dengan tadi. Rekayasa processing, sebuah proses itu adalah engineering ya, processing, building, membangun, assembling itu tadi ngerakit gitu ya. Construction, fabrication, shape, membentuk, molding, sama ini membentuk, plastisin itu adalah proses engineering. Form, membentuk, model, formulate, formnya ini ada form. Nah, ini adalah aktivitas engineering. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak akan membuat sebuah kegiatan engineering, ya tinggal dipilih saja kata-kata ini, tinggal mau membuat apa gitu. Merancang, bangun apa, jembatan, membongkar pasang apa misalnya ya, meracik tanaman jadi apa, itu sudah masuk engineering. Jadi kita gunakan kosakatanya aja gitu, kosakata engineering untuk tadi membuat sebuah perencanaan pembelajaran. Nah, ini adalah kita turunkan ke PAUD gitu ya, engineering di PAUD. Kalau tadi kan global, apa yang bisa kita lakukan di PAUD? Nah, ini diantaranya ya, ada mold, shape atau membentuk pakai plastisin atau lempung atau tanah liat gitu ya. Tidak usah membeli yang mahal-mahal, yang ada saja di sekitar kita begitu ya. Kemudian creation, kreativitas, building, construction, processing, rancang bangun. Nah, ini ada di loose part. Kemudian bahan alam, barang bekas, ini bisa dijadikan bahan-bahan untuk tadi berkreasi, membangun, mengkonstruksi sesuatu, memproses, rancang bangun tadi ya. Bongkar pasang, manipulasi, mengubah, rekayasa atau manipulasi, ini ada di sini di balok, lesi ya, sama sejenis lah ya, cuma beda bentuk, Lego gitu. Sekarang banyak sekali mainan-mainan bongkar pasang ya, bisa dibangun lalu dibongkar lagi gitu. Robotik ada juga kalau di kota-kota mungkin ya. Sudah ada kursus-kursus robotik, ini lebih jauh gitu. Jadi membuat robot sederhana disatukan dengan digital dan sebagainya. Kita tidak usah jauh-jauh karena yang dibutuhkan untuk anak-anak usia dini adalah proses berpikirnya. Jadi bukan dari produknya. Misalnya, biar hebat kita mau fokus di robotik, enggak juga gitu. Tapi yang kita butuhkan adalah membangun proses berpikirnya. Bagaimana anak-anak punya ide, punya gagasan, berani mengungkap itu, kemudian dia mendesain apa idenya itu, ide yang dia sampaikan dalam bentuk ucapan, perkataan, verbal, itu dia pikirkan lalu dia coba gambarkan gitu dalam bentuk gambaran coretan tangan gitu ya. Nah, itu sebuah proses yang sudah sangat luar biasa. Anak bisa menggambarkan idenya gitu. Bu, saya punya idenya apa yang tadi itu misalnya? Gimana ya, ada mobil yang bisa terbang, coba kamu gambar seperti apa, ibu nggak tahu, tidak terbayang oleh ibu guru misalnya gitu. Ya sebentar ya, lalu dia menggambar. Nah, itu sebuah proses yang luar biasa untuk anak-anak. Nah, itu yang kita
kembangkannya gitu. Itu yang kita kembangkan. Jadi bukan produknya hebat-hebatan dari bentuk robotik misalnya ya atau apa gitu. Yang paling dibutuhkan untuk anak-anak itu adalah proses berpikirnya. Lalu nanti kan ada critical thinking gitu. Seperti apa? Bahannya gimana? Dari mana? Kira-kira menurut kamu bahan yang paling pas membuat produk itu gitu ya? Pakai apa? Coba kira-kira misalnya. Jadi guru di situ posisinya sebagai fasilitator, scaffolding aja. Jadi memberikan ide-ide supaya anak berpikir. Jadi solusi tidak dari guru gitu. Guru itu tidak selalu memberikan solusi. Jadi anak nggak mikir. Jadi justru guru itu banyak bertanya. Jangan kebalik, anak banyak bertanya, guru yang jawab. Anak bertanya, guru jawab gitu kan ya. Anak-anak kan pasti banyak bertanya. Nah sekarang kita kebalikan gitu. Kita yang banyak bertanya, itu gimana membuatnya? Terus kalau biar nggak lepas itu gimana? Itu supaya itunya misalnya rodanya bisa maju, gimana ya caranya misalnya gitu. Jadi anak diberi tantangan dan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Tentu saja itu butuh proses yang panjang. Nah ini adalah tahapan engineering. Tahapan engineering ada 8. Ini secara umum ya. Secara umum di mana-mana seperti ini kurang lebih tahapan engineering sampai ke insinyur gitu. Tahapan insinyur. Menemukan topik, apa topiknya atau dari masalah problem solving ya. Boleh dari problem solving, boleh juga dari topik kita hari ini mau buat apa gitu. Kita hari ini mau membuat parasit misalnya, parasut atau kita mau membuat nanti kita misalnya ada ininya percobaan rainy in the glass, hujan dalam gelas, atau kita mau bikin air mancur misalnya gitu ya. Itu topiknya. Topik sudah ditentukan, lalu mengumpulkan informasi lewat tanya jawab, investigasi, mencari sendiri anaknya ya. Explore, cari di internet, observasi. Jadi nah setelah ketemu topik itu, misalnya tadi parasit gitu ya, parasut. Anak-anak udah tahu nggak? Oh belum tahu ya, misalnya ya kalau di kita ya. Yang tahu lah anak-anak apa gitu. Misalnya sirkus gitu ya. Sirkus, ada yang tahu sirkus? Apa sih sirkus tuh? Nah, anak-anak guru tidak langsung memberikan jawaban, jadi biarkan mereka mencari jawaban sendiri. Sekarang kan sudah ada internet ya anak-anak ya, bisa cari di internet. Coba di googling misalnya, dibantu ibu gurunya yang menemani gitu ya. Atau di buku gitu. Coba cari di buku. Cari buku-buku yang bagus tentu saja ya, ensiklopedi misalnya, atau kamus bergambar gitu. Jadi anak-anak bisa tahu apa sih yang disebut dengan sirkus itu, parasit itu apa, air mancur itu yang seperti apa gitu. Nah, anak-anak harus tahu konsepnya gitu ya, harus tahu real. Kalau dia tidak tahu konkret, minimal gambarnya yang benar gitu, gambar yang betulannya itu dia pernah lihat gitu ya. Tidak langsung gambar yang kartun gitu ya, kartun yang kita buat. Nah, anak kan belum paham konsepnya gitu ya. Tadi anak-anak misalnya kereta api, topiknya tentang kereta api. Ada yang sudah tahu kereta api, ada gitu. Udah pernah lihat, sudah. Ada yang belum, mungkin ada anak yang belum. Nah, yang belum ini jangan langsung melihat gambar kartun, tapi perlihatkan dulu gambar yang sesungguhnya. Sekarang ada video, ada film. Nah, itu untuk membangun konsep gitu ya. Oh, kereta api itu yang seperti itu dengan konsep yang benar, tidak keliru gitu ya. Karena kan gini misalnya ya, anak-anak tahu nggak buah apel? Tahu misalnya. Nah, ibu guru hari ini membuat apel. Ibu gurunya misalnya membuat gambar apel. Ternyata anak-anak melihatnya, Bu guru itu mah bukan apel, itu mah tomat misalnya gitu ya. Jadi kadang-kadang anak-anak suka begitu ya. Kritis juga seperti itu. Jadi ketika tahap awal pembangunan konsep, berikanlah gambar informasi yang benar, pengetahuan yang benar tentang konsep tersebut. Bagaimana caranya? Ya gunakan gambarnya gambar aslinya seperti apa, video misalnya ya, yang asli seperti apa. Nanti belakangan baru kalau anak-anak sudah paham, boleh mulai dengan gambar biasa, dengan gambar kartun, dengan gambar yang lainnya gitu ya. Nah, setelah mengumpulkan informasi, lalu petakan informasi yang didapat. Nah, jadi gimana? Jadi kereta api itu apa? Nah, ibu guru bertanya, anak menjawab. Jadi hari ini kalau kita mau membuat kereta apinya yang seperti apa? Ini tahap yang keempat.
Setelah anak-anak tahu Bu Guru ada yang kereta api itu macam-macam bentuknya. Kalau di Indonesia begini, kalau di Taiwan begitu. Kalau di Jepang beda lagi, di Jakarta ada lagi. Sekarang LRT ya. Ada Puyuma misalnya. Nah, berikan saja gambar sebanyak-banyaknya, kan anak jadi luar biasa informasinya ya. Wah, ternyata kereta api itu macam-macam ya, nggak hanya kotak seperti yang biasa kita lihat misalnya. Ternyata di luar macam-macam, ada kereta api cepat dan sebagainya. Nah, ketika dipetakan informasi yang didapat, ada yang begini Bu Guru, ada yang warnanya begini, bentuknya, macam-macam diskusi lagi ya. Tahap 4, mencari solusi atau memilih. Jadi kita akan bikin yang mana, model yang mana yang mau kita buat. Kereta apinya bentuknya yang seperti apa. Nah, anak-anak sepakat di situ. Mau yang ini, kenapa memilih yang itu? Bagus, soalnya begini, apa alasan anak gitu ya. Seperti ular, bagus ininya gambarnya, apalah macam-macam anak-anak. Nah, setelah memilih, mereka menuangkan ide menjadi desain awal sketsa. Oke, kita sekarang akan membuat kereta api misalnya ya. Nah, sekarang tadi kan sudah ada contohnya, dipilih gambar yang mana gitu ya, foto yang mana, video yang mana yang dipilih oleh anak-anak. Nah, sekarang anak-anak gambarkan nanti model kereta api yang diinginkan oleh anak-anak sendiri mau seperti apa. Kan anak-anak punya hayalan ya, punya imajinasi ya. Jadi kereta api yang sudah sedemikian bagus pun misalnya ya, kereta api cepat Puyuma nih di Jepang misalnya. Sama anak-anak bisa dikoreksi juga, ini kurang ada sayapnya misalnya ya, atau apapun lah terserah mereka dengan idenya. Nah, disitulah guru tidak mengintervensi, jadi biarkan saja anak-anak membuat sesuai gagasannya, dia menggambar seperti apa idenya, kereta api yang seperti apa yang akan dia buat desain awal ya, gambar. Lalu nanti dibuat model ini pakai plastisien yang tadi. Jadi ada ide, lalu dibuat desainnya, anak-anak mau membuat apa, menggambar dulu, setelah menggambar masuk ke pembuatan model. Pembuatan model itu pakai plastisien, pakai lempung. Nih kereta apinya seperti ini, dibuatlah mereka pakai lempung gitu ya. Dibuat panjang, kayak gini kepalanya, ekornya begini, ada misalnya mau dikasih sayap, mau dikasih baling-baling juga, jadi kereta apinya bisa terbang misalnya. Nah, nanti di situ ada proses analisis sintesis. Kalau baling-balingnya di atas aja di depan misalnya ya, nanti yang bawahnya nggak bisa, ini kan panjang, nggak bisa naik dong misalnya di situ. Oh iya, berarti harus banyak nih misalnya baling-balingnya di depan, di tengah. Nah, di situ ada proses diskusi gitu ya, menganalisis dan mensintesa, critical thinking. Itu anak-anak regio ya, nanti mungkin tadi Ibu Nurul. Betul itu, dan itu anak-anak PAUD gitu ya. Jadi luar biasa, mereka bisa mengkritisi sesuatu, ibu gurunya sih memperhatikan saja, anak-anak sendiri yang mengkritisi. Enggak kayak gitu, kalau menurut saya begini gitu ya. Dan sebagainya, nanti mungkin di lain kesempatan cerita tentang bagaimana proses critical thinking, berpikir mereka gitu ya, anak-anak. Nah, di pembuatan model di sini dibuat apa yang sudah digambarkan itu lalu dibuat dalam bentuk plastisin gitu. Jadi dibikin 3 dimensi. Kecil tapi kan seperti itu. Keretanya masih kecil dalam bentuk lempung. Lalu kemudian dievaluasi tadi, oh ini apanya? Oh iya, kalau gitu bisa terbang ya. Oh iya, mungkin baling-balingnya nggak cuma di depan aja, di awal aja. Nanti di belakang juga harus ada, mungkin anak lain ada yang mengusulkan dan sebagainya. Mereka berdiskusi, baru kemudian produksi. Dibuatlah kereta yang lebih besar gitu, yang anak-anak bisa gunakan untuk bermain. Jadi pakai dus, misal nanti di evaluasi ini termasuk kita akan bikin pakai bahan apa? Pakai bahan dus-dus bekas Indomie misalnya ya, untuk badannya. Untuk kepalanya mau pakai apa? Pakai ini, pakai itu, pakai botol ya, di situ gitu. Ada proses pemilihan bahan di situ ya. Nah, berikutnya adalah proses produksinya. Jadi anak-anak ketika memproduksi satu karya itu prosesnya yang tadi urutannya. Jadi betul-betul disitulah kita membangun proses berpikirnya gitu. Ini kemampuan proses berpikir ini akan
kepake terus sampai anak-anak jadi mahasiswa gitu. Jadi si alur berpikir yang tadi pertama punya ide dulu, lalu digambarkan seperti apa ya kira-kira. Saya belum tahu informasinya. Oke, searching dulu gitu ya. Nanya dulu, cari info, apa sih benda itu tuh gitu. Dia cari info dulu, lalu setelah itu dia akumulasikan, oh saya maunya bentuknya seperti ini. Dia bikin sendiri desain, lalu dia buat molding, dibentuk, save ya pakai plastisin, baru setelah itu dia buat gitu. Si mainan yang dia inginkannya itu baru dibuat. Nah, itu adalah proses engineering begitu ya. Nah, ini sederhananya saya sederhanakan jadi empat tahapan saja. Kalau tadi 8 gitu ya, biar kelihatan gitu. Itu sampai mahasiswa digunakan seperti itu tahapannya. Hanya tadi ya berbeda di proses sederhananya, penyederhanaannya. Jadi ada idenya apa, ingin membuat apa, topiknya apa, lalu kemudian cari informasi di sini termasuk ya mencari informasi, sharing, diskusi tentang idenya itu. Lalu yang kedua membuat sketsa. Membuat sketsa ini proses akumulasi. Jadi dia lebih jelas kamu mau membuat apa. Oke, itu idenya bagus sekali, banyak sekali ide kamu. Nah, sekarang hari ini kamu mau membuat apa? Sok gambar gitu. Nah, ini digambar, kemudian dibikin model, nih bikin model gitu ya. Baru bikin produk. Nah, ini yang orang dewasa kerjakan kan, gitu. Anak-anak juga sama, ini gambarnya maksudnya ya. Gambarnya biar mudah dipahami, saya gunakan itu gitu. Jadi ada ide pengen membuat mobil. Nih gambarnya mobilnya seperti ini. Lalu modelnya kayak gimana coba dibuat. Nah, ini dibuat gitu model miniatur kecil gitu ya. Bikin mobil-mobilan. Nanti baru mobil beneran. Nah, sama proses ketika engineering di anak-anak juga itu dulu. Idenya gimana? Coba gambar, lalu kemudian bikin model, baru dibuat produk. Nah, ini dengan menggunakan lempung ya, bagaimana teknologi kita belajar anak-anak belajar memanfaatkan lempung sama gitu ya. Jadi lempung atau plastisin itu tidak langsung begini, anak-anak yuk kita hari ini membentuk pakai apa? Pakai plastisin. Berikan saja plastisinnya ke anak-anak tanpa ditanya dulu mau membuat apa. Proses pertama adalah eksplorasi bentuk. Yang tadi ide Tea ya, sama aja sebetulnya. Bercerita, searching internet, membaca buku, dialog. Eksplorasi bentuk itu maksudnya tadi menentukan topik. Mau membuat apa? Mau membuat buah-buahan, mau membuat alat transportasi, mau membuat apalagi anak-anak biasanya. Hutan, mau bikin monster, Bu Guru misalnya gitu ya. Monster, oh iya apa itu monster? Nah, dicari dulu informasinya, monster itu apa? Dari cerita, dari searching internet, ada bentuk-bentuk berbagai monster. Saya di film-film ada kan, Monster Inc. gitu ya. Nah, kamu sendiri setelah dia lihat berbagai macam informasi tentang monster, monster seperti apa yang ingin kamu buat? Lalu dia gambar ya, menuangkan pemahaman imajinasi atau ide melalui gambar. Ini proses desain. Dia gambar, monsternya aku mau buat seperti ini. Pasti dia nggak meniru kalau menurut saya. Anak-anak yang terbiasa diberi kebebasan, kreatif, diberi kesempatan, ditanya mau idenya apa. Walaupun diberi gambar yang banyak tentang monster, tetap saja kamu mau buat apa? Aku mau bikin monster sendiri. Jadi dia punya bayangan sendiri gitu. Itu luar biasa ya. Berarti kita berhasil mempertahankan kreativitas anak gitu ya. Kalau ketika anak begitu sudah melihat banyak contoh angger, dia tetap aja punya gagasan. Itu luar biasa. Bahkan monsternya ingin seperti dalam benaknya, barulah dia menggunakan plastisin gitu ya, membuat bentuk berdasarkan gambar yang telah dibuat tadi. Jadi digambar monsternya bentuknya begini, matanya satu, buntutnya seperti naga misalnya, terserah dia ya. Lalu dia coba gunakan dengan plastisin. Nah, ini kalau belajar plastisin atau lempung ya sampai sini aja, nggak sampai produk yang tadi ya. Ini juga ada proses engineering-nya gitu ya. Bunda Yeni suaranya. Nah, ini adalah contoh-contoh aktivitasnya.
Kenapa? Suaranya putus-putus lagi, Bu? Iya, tadi putus-putus lagi. Putus-putus ya? Iya. Memang agak... Sekarang sudah ini normal? Ya, secara normal, Bunda. Iya, agak putus-putus lagi ya. Betul tadi, Bunda. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh-contoh STEAM in practice, bagaimana penerapannya. Atau mungkin ini ya, kalau misalnya jaringannya nggak kuat, itunya videonya kita coba off-kan gitu. Sudah, Bunda, sudah oke, sudah ini. Nanti nge-like lagi saya coba akan ingatkan. Oke, iya. Nah, ini STEAM in practice, contoh kegiatan STEAM. Ini film, nah nggak tahu nih kuat nggak keluar filmnya. Ada, Bu Nurul? So these are fifth graders, but we've done this activity with first through fifth. It's a really fun team building activity. Teamwork, one finger each. Very good. Nah, ini contoh membuat piramid dengan satu jari. Professionals. Too easy for fifth grade. Iya. So we're gonna make it hard. Ini SD sih ya, bukan TK. Membuat piramid dengan satu jari. Nah, tentunya kan anak-anak di situ diajak berdiskusi ya. Dengan satu jari bisa nggak gitu? Oh, susah dan sebagainya. Jadi gimana caranya coba? Kalau menurut Bapak bisa satu jari. Nah, mereka yang diminta berpikir, oh harus kerja sama. Jadi masing-masing tadi ya, satu jari ada 4, lalu memindahkan. Jadi bisa. Harus kolaborasi yang tadi ya, kolaborasi ya. Lalu kasih lagi tantangan berikutnya, ini problem solving. Sekarang terbuka. Tadi terbentuk, sekarang tetap satu jari. With one finger per person. Lalu kemudian bikin tower, bikin menara sama. Mana-mana anak-anak kayak sama ya, kalau berhasil tuh seneng banget. Nah, ini sekarang pakai alat. Nah, ini proses engineering ya, pakai alat. Octopus namanya. Pakai karet. So gimana caranya bisa pindah kerja sama. Kan nggak bisa ini ya, nggak bisa ingin menonjol sendiri. Ini harus kerja sama begitu. So they have to figure out how to get down to the base of the cup. And then how do you release it? Stack it. Iya, cup down pyramid with quadrop sama tadi ya, memindahkan gelas dengan menggunakan alat. So for the ultimate challenge, remember that one? The easier way is like this, right? The wide base. Okay. And then if you get that, then you can go with the narrow base. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana STEAM. Banyak yang bisa ibu-ibu lihat ya di internet, itu banyak contohnya. Nah, ini contoh yang lain mungkin ibu-ibu dan bapak pernah juga melakukan percobaan seperti ini gitu ya. Rekayasa kimia, jadi ada pohon apa sih namanya ini teh? Bukan seladah ya, apa sih, pokcoy? Bukan apa ya namanya tuh. Jadi ada diberi air, di bawahnya diberi air berwarna. Nah, nanti dibiarkan dia akan menyerap si airnya naik ke atas gitu ya. Daun mirip selada tapi yang putih gitu ya, selada putih ya namanya. Nah, kemudian ini colorful rain in a glass. Saya coba tutup dulu, ada videonya. Sebentar, bisa nggak ya? Videonya tapi putus-putus. Ya? Videonya bisa kelihatan tapi putus-putus gitu. Tidak. Oh, nggak utuh ya? Nanti jika berkenan Bunda bisa mengirimkan nanti teman-teman biar bisa melihat di video. Oke. Iya, baik. Sebentar. Ya.
yang tadi cukup inspiratif ya, daun, kemudian teman-teman buatkan air berwarna di bawahnya, itu bisa dengan berbagai media juga ya Bunda Yeni ya nanti ya. Iya, betul. Nanti ya videonya mungkin di akhir ya, biar ini aja ya, kita selesaikan dulu. Ya. Bunda Yeni mungkin video Bunda bisa kan Bunda? Lagi. Ya. Dari awal. Suara Bunda Yeni ya? kan? Ya, suara Bunda Yeni kan masih putus-putus, jadi mungkin bisa videonya sementara di off-kan Bunda sambil. Oke. Nah, barangkali suaranya bisa lebih bagus. Ini videonya masih jalan? Oh, video saya maksudnya, bentar. Oke. Video Bunda. Iya. Gimana ya? Bentar. Di stop video Bunda. Stop dulu ya. Nah, video Bunda, tapi ini suaranya sudah mulai oke ya teman-teman ya. Bu Yeni sudah mulai oke suaranya, mungkin bisa diteruskan Bunda, dicoba. Iya. Oke. Baik. Suaranya ada tapi sekarang? Bagus. Suara saya ada? Bagus sekali Bunda, bagus. Jelas. Oke. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini percobaan kimia ya, kimiawi. Kemudian ada hujan dalam gelas gitu ya. Ini Mel Science. Jadi ada videonya, bisa ibu-ibu lihat. Jadi ini minyak gitu ya, awalnya minyak biasa dalam satu gelas, kemudian ditesi pewarna makanan, berbagai warna, ada merah, ada biru gitu ya. Kemudian diaduk, lalu setelah itu dimasukkan ke air. Nah, nanti akan turun seperti ini. Jadi seperti hujan gitu ya. Kemudian pelangi susu, ini mungkin sudah biasa ya, guru-guru melakukannya. Suara saya ada? Masih? Masih putus ya. Iya ya. Kendala ini ya, internet. Betul. Iya. Baik, mungkin saya selesaikan dulu gambarnya dulu, nanti kita diskusi ya. Enggak. Nah, ini juga proses engineering, membuat saluran air. Anak-anak sendiri yang membuat, coba ibu lihat bagaimana mereka menempelkan selotipnya, sangat tidak rapi. Gitu ya. Tapi ini khas anak-anak, justru kalau melihat begini, kita tahu bahwa ini produk anak-anak, bukan produk gurunya, gitu ya. Dan itu yang paling penting. Jadi bukan harus bagus, harus perfect, biarkan saja, gitu ya. Yang penting gagasannya. Ini air mancur dari air bekas Coca-Cola ini ya, tinggal dilubangi saja. Dilubangi, lalu kemudian diberi air dan keluar, anak suka ya. Kemudian ini water wall, dinding air gitu ya. Jadi membuat anak-anak melihat proses bagaimana air turun gitu kan. Dari satu botol-botol saja kita tempel-tempel, lalu bagaimana si air itu turun mengalir gitu. Ini prinsip sainsnya, air mengalir dari tekanan tinggi ya ke rendah gitu ya, daerah tinggi ke rendah. Nah ini bisa dibuat dengan bahan bekas. Kemudian ini konstruksi, bagaimana mengkonstruksi bangunan dari barang-barang bekas juga ini ya, bangunan-bangunan tinggi. Kemudian ini membuat diorama. Kita pernah praktek di TK gitu ya, membuat rumah peri gitu ya. Nah, anak-anak yang membuat rumah-rumahannya, ini proyek panjang gitu, bisa untuk 1 minggu, rumah-rumahannya dibuat sendiri, terus selanjutnya kita berikan space halaman kita gitu ya. Nah, nanti kita siapkan bahannya saja. Sok sekarang bikin jalannya, kamu mau di mana rumahnya? Saya mau ditempatin di sini, ini di sini, di sini. Lalu kemudian ditata, beri daun dan sebagainya. Jadi itu
ini tentu saja sangat murah biaya gitu ya. Kita tidak usah beli rumah-rumahan juga, rumah-rumahan mini gitu. Itu apa namanya, dari barang bekas gitu ya. Ini kayu membuat gua gitu ya, membuat gua, mengkonstruksi diorama juga sama. Nah, ini adalah apa ya, website yang banyak memberikan informasi tentang STEAM. Ada Mosaic, Science Buddy, Science Kit untuk anak-anak gitu. Bisa ibu-ibu berselancar di sini melihat berbagai banyak sekali apa namanya, contoh-contoh yang bisa kita bawa yang sesuai dengan kita tentu saja. Tadi kembali lagi, bukan produknya, bukan kelihatan hebat-hebatannya, tapi proses berpikirnya gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan internetnya berpihak pada kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Hatur nuhun. Teman-teman, tadi sudah diberikan ya inspirasi. Jadi sekali lagi kelas hari ini adalah kelas inspirasi. Teman-teman nanti bisa mengembangkan dan bisa mengambil dari mana inspirasi itu ada, kemudian bisa diimplementasikan di lembaganya masing-masing. Memang suara Bunda Yani tadi beberapa agak ada gangguan gitu di jaringan mungkin ya. Tetapi iya, betul. Ya, kita ingin memastikan bahwa teman-teman kita akan maksimalkan di tanya jawab ya. Teman-teman bisa nanti menanyakan beberapa hal atau ingin sharing atau ingin menambahkan dan sebagainya. Mangga silakan. Untuk materi nanti kita akan mohonkan ke Bunda Yeni untuk bisa di-sharing ke kita ya. Dikirim ke saya dan saya akan sharing ke teman-teman. Selain juga nanti ada berbagai referensi tadi ya. Ya. Referensi yang disampaikan oleh Bunda Yeni tadi, teman-teman bisa lihat, kemudian bisa melakukan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, modifikasinya itu nanti yang penting gitu kan. Jadi tidak sama plek persis gitu dengan contohnya. Begitu Bunda Yeni kira-kira ya? Iya, betul. Oke, Bunda Yeni kita akan membuka sesi tanya jawab. Nah, iya. Mungkin Bunda Yeni kalau dibuka videonya apakah masih naik turun Bunda? Bentar. Ya, mudah-mudahan lebih baik. Saya sudah membagikan link, ada video yang coba saya bagikan, ada materi, kemudian yang tadi yang percobaan saya coba juga ya, saya bagikan saja linknya ya. Jadi ibu-ibu bisa buka sendiri videonya, bisa ditonton. Yang Rainy itu ya. Nah itu sudah saya bagikan di chat. Untuk suara saya ada? Suara saya ada, Bu Nurul? Ada, Bunda. Ada? Ada Bunda. Ada. Oke. Kemudian ya, untuk kita materi apa mau saya? Oke. Iya. Untuk materinya apa saya sampaikan ke di-share ya? Ini suaranya apa ya? Kayaknya dari sini deh. Bentar, Bunda. Oke, teman-teman, silahkan di chat. Ada beberapa referensi yang Bunda Yeni sampaikan. Oh, masih ada ya? Udah di ini, lagi. Oke, teman-teman. Oke. Sebentar, saya mendengar suara ini dari mana ya? Saya sedang mencari, tadi saya mendownload YouTube dari Bunda Yeni dan saya mendengar ini ya, mungkin YouTube ya, YouTube yang Bunda Yeni tadi sampaikan. Oke. Baik teman-teman, sudah bisa mendownload kah? Atau mau dikirim biasanya? Nggak bisa, saya mau dikirim WA saya. Ayo.
Gitu. Oke. Oke, teman-teman silahkan kita akan mulai dengan tanya jawab. Bu Fitri bisa dibantu? Oke, teman-teman. Oke, siap, Bun. Oke, coba kita akan tanya teman-teman, sudahkah bisa mendownload dari sharing Bu Yeni di chat? Nah, ini memang literasi digital, digital ini sedang kita minta dimaksimalkan sama teman-teman. Oke, sudah mendownload, ada yang belum, ada yang nggak bisa, dikirim di grup WA saja. Oke, baiklah teman-teman. Nah, kita akan mulai dengan satu pertanyaan pertama dari Bu Erni ya, Bu Erni. Bu Erni ini bertanya, tapi mungkin nanti akan disampaikan langsung oleh beliau. Bu Erni, saya akan klik, Bunda. Silahkan kalau mau bertanya, Bu Erni. Ini pertanyaan pertama. Bu Erni tadi coba ya di audionya Bunda. Coba sudah bisa belum, Bu Erni? Tadi di awal beliau tidak bisa, punya masalah dengan videonya, dengan audionya. Sekarang dicoba lagi. Bu Erni, coba Bunda. Hai. Halo. Halo. Ada suara saya? Bu Yeni cukup jelas. Kita sedang cukup jelas Bunda, sangat-sangat ini. Ya. Baik. Bu Erni Anggorwati, ini beliau mau bertanya. Kalau tidak bisa, saya akan coba wakili Bunda. Oke. Atau kenapa sih kalau ada contoh-contoh yang kegiatan bagus-bagus itu kegiatan yang edukatif itu semuanya diambil dari luar gitu. Bagus sekali pertanyaannya, Bu. Iya. Langsung ditanggapi atau gimana, Bu? Kan ini saya sambil mencari pertanyaan penanya berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Bunda Erni yang bertanya ya. Memang betul Bu, mohon maaf sekali. Jadi kadang-kadang kita mengambil sumbernya dari luar karena dari dalam agak susah juga kita mencarinya gitu ya. Jadi harus dibuat sendiri baru mungkin ya. Jadi apa namanya? Masih kurang referensinya untuk mencari yang betul-betul dari kita gitu. Insya Allah, saya juga sudah banyak sih yang menyampaikan, ayo dong dari kita sendiri, jangan dari luar. Iya, insya Allah gitu ya. Kita juga sedang mencoba mengusahakan dengan kualitas video yang bagus, dengan kualitas aktivitas yang bagus, di-shoot gitu ya, di-videokan, lalu di-share gitu. Jadi untuk sementara itu tidak ada maksud lain ya, Bu Erni. Untuk inspirasi saja insya Allah gitu ya. Untuk inspirasi ke kita, aktivitasnya seperti itu, dan kita bisa mengembangkan juga gitu yang lebih baik mungkin dari sana. Insya Allah diperhatikan ya Bu ya. Mudah-mudahan ada timnya nanti ya, tim khusus bagian aktivitas dan syuting video yang memang khusus kita gitu. Seperti itu. Betul. Terima kasih Bu Erni. Nuhun Bunda Yeni, teman-teman, itulah inti dari kegiatan kita 8 pertemuan ini. Tidak main-main loh teman-teman, 8 kali pertemuan, intinya adalah nanti teman-teman harus mulai menjadi inspirator bagi yang lain. Jadi kalau tadi Bu Erni menanyakan gitu kan, nah sekarang kita akan membuat, kita mulai dengan menulis dulu. Teman-teman menulis dulu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 5 inspirasi yang sudah teman-teman lakukan. Setelah menulis, kemudian nanti buku akan dibukukan. Nah, dari buku itu kemudian siapa tahu kemudian kita akan dokumentasikan gitu kan dengan video-video dan bisa disebar di seluruh Indonesia teman-teman. Amal jariahnya tidak akan terputus. Sehingga orang mencari referensi bukan dari orang luar lagi, tapi dari kita sendiri gitu. Jadi betul. Kita mulai dari diri kita dulu gitu. Semangat ibu-ibu semuanya. Betul, kita itu sangat kaya ya. Saya sangat setuju kita bisa mengembangkan sendiri gitu ya. Betul.
Hanya keterbatasan saja ini, mohon maaf ya Bu ya. Jadi sebetulnya saya sangat berharap kita memang mengeluarkan produk kita sendiri gitu. Ini hanya karena keterbatasan, kita belum punya, belum bisa shoot gitu ya. Dan saya bersyukur pandemi ini memang menginspirasi gitu ya, menginspirasi kita semua untuk iya benar kita menggunakan teknologi gitu. Jadi semuanya itu didokumentasikan dengan baik, di-shoot dengan baik, dengan kualitas gambar yang baik gitu supaya enak dilihat gitu kan ya. Nah, itu harus mulai diproduksi. Nah, ibu-ibu adalah para inspiratornya juga gitu ya, pelaksana di lapangan. Ya. Oke, semangat. Sudah ada 5 editor gratis yang siap membantu kita dan alhamdulillah 20 orang dari relawan yang dulunya di UNICEF, Bunda. Alhamdulillah. Akan membantu untuk memilah-milah, jadi memilah-milah. Oh iya, betul. Nah, berikutnya ini Bunda mohon izin akan saya panggil Bunda Sukaryati yang sudah raise hand. Bunda Sukaryati. Hai. Assalamualaikum Bunda. Selamat siang. Bu Sukaryati, apakah bisa respon saya? Kalau tidak bisa, kita ke bawahnya. Bunda Lucy. Sini ya. Hai. Halo. Sudah bisa? Bu. Dari Bali hadir. Apa kabar? Dari Bali. Dari Bali. Halo Ibu, iya dari Ibu Sukaryati. Dari mana Bu? Ya, dari Bali hadir. Dari Bali. Oke. Kami teman-teman saya. Ya. Ini mau tanya, silakan. Enggak. Oh, Bunda Sukaryati bertanya. Enggak, ya. Oke. Mau kenalan aja nih ceritanya. Oke. Salam kenal Bu. Ya. Dengar saya, masih bisa dengar saya Bu Sukaryati? Oke, Bunda Sukaryati silakan sampaikan salam kenal ke Bunda Yeni dalam bahasa Bali dong. Ini nih, saya dari Jawa, Bu. Tapi di Bali. Ini ada Bu. Ini teman saya. Salam kenal dalam bahasa Bali. Rahajeng siang, Bunda Yeni. Sami-sami rahajeng siang. Yang saking Bali, dumugi sami rahayu. Salam. Iya, sama-sama. Oke. Jadi ya, terima kasih banyak. Yang raise hand tuh Bun tidak mau bertanya gitu, tapi ya. aja. Nah, berarti kita akan langsung panggil aja yang ngechat ya, Bu Deana. Bu Deana LE. Saya unmute ya sayang ya. Hai. Bu Deana. Si Teteh cantik. Bunda apa Teteh nih? Teteh aja Bunda. Teh Deana dari mana? Saya dari Sukabumi. Oke. Ngajar di mana? Di TK? Di apa? Saya masih mahasiswi, Bunda. Mana mahasiswinya? Di UIN Bandung. Oh, mangga silakan. Mau bertanya apa ke Bunda Yenina? Saya izin bertanya, Bunda. Saya menemukan beberapa kasus orang tua yang marah ketika anaknya melakukan bongkar pasang mainan, tapi mainannya itu bukan mainan bongkar pasang seperti mainan mobilan remote, tapi anaknya itu kalau dibilang dipretelin gitu nih Bunda, kayak gitu. Nah, orang tuanya itu kan marah. Apakah sikap tersebut akan mempengaruhi kreativitas anak? Dan bagaimana solusinya jika misalnya ada anak yang terbunuh kreativitasnya sejak usia dini? Terima kasih. Thank you cantik ya. Langsung dijawab sama bundanya ya. Bunda. Nggak mau dipanggil bunda, maunya dipanggil teteh. Enggak. Iya. Buat Teh Dea. Iya, betul Teh Dea, apa yang disampaikan memang persoalan yang umum terjadi di masyarakat kita. Ya orang tua
maksudnya orang tua memberikan mainan kan itu bentuk kasih sayang juga gitu ya. Tapi ketika diberikan misalnya tadi mobil-mobilan remote sama anaknya dibongkar, lalu orang tuanya marah luar biasa gitu ya. Nah, tadi kembali lagi seperti yang disampaikan di awal, memang secara natural anak-anak Suaranya ngelek lagi. Oke, teman-teman, di saya suara ini tidak terdengar. pasti penasaran dengan sesuatu yang aneh. Oh gitu. Yang lain sama juga hilang suaranya? Oke, sekarang udah jelas lagi udah. Jadi kadang suka gitu ya. Sama ya suaranya. Oke, Bunda Yani suaranya jelas oleh kami. Ya, oke, teman-teman kita akan menunggu suara beliau stabil. Suaranya sangat tidak seperti itu, dia akan penasaran. Putus. Teh Dea putus suaranya? Tidak terdengar sama sekali. Tidak jelas ya. Lihat dulu videonya barangkali. Halo? Mangga ya. Dicoba. Ya. Dicobi. Oke. Oke, teman-teman dicoba video Bunda Yeni di-off-kan ya, tapi masih bisa mendengarkan. Kita coba Bunda Yeni, barangkali bisa membantu. Oke. Oke. Baik, teman-teman, Bunda Yeni keluar dari Zoom, mungkin karena jaringannya kurang stabil ya. Saya masih melihat beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman tuliskan. Nanti akan kami panggil. Setelah ini ada Bu Lisauda, Bu Deniati, dan Bu Muawana. Nah, ada beberapa bunda ya yang sudah menuliskan pertanyaan di chat. Nanti kami akan panggil. Nah, teman-teman, memang kalau dalam kondisi BDR begini suka terhalang jaringan ya. Tapi Bunda Yeni sudah bergabung lagi. Bunda, halo. Baik, Bunda Yeni masih prepare mungkin ya teman-teman. Tapi di Zoom kita sudah kelihatan beliau sudah bergabung. Bunda Yeni tinggal nanti sinyalnya saja dipaskan. Mudah-mudahan ya, kita berdoa masih ada waktu yang cukup panjang, masih ada waktu berapa 40 menitan ya untuk kita bisa sharing gitu kan, menimba ilmu sebanyak-banyaknya, karena beliau ini adalah salah satu dosen terbaik di UPI di PG PAUD gitu. Jadi teman-teman bertanyanya ke arah yang engineering saja. Bunda Nurul, Yes. punten. Bu Yeni katanya sudah masuk tapi masih di mute oleh host. Oke. Ya. Suaranya udah bisa lagi. Mohon maaf nih. Apakah sudah ada suaranya? Sekali Bunda kalau sekarang. Udah ya. Ya ganti lagi nih. Diganti server jadinya. Diganti server. Iya baik. Dilanjut mudah-mudahan lancar. Dilanjut tadi ya. Pertanyaan dari Teh Dea ya. Ya Bunda. Ya. Oke, jadi ya itu tadi ya. Jadi secara natural, ya anak-anak memang seperti itu, gitu ya. Mereka senaran yang cukup tinggi. Nah, fasilitasi. Jadi bukan anak yang salah, bukan anak yang nakal ketika dia membongkar mainannya, gitu ya. Tapi mungkin kita belum tepat saja memberikan mainan remote terhadap mereka, karena pasti dibongkar. Nah, supaya orang tuanya tidak marah, kalau memberikan yang mahal-mahal kan yang dilihat itu RP, kan, aduh ini berapa rupiah gitu kan. Sementara buat anak kan tidak ada maknanya, maksudnya itu mau berapa rupiah, mau 100 rupiah, mau 100.000, mau 0 rupiah, buat mereka itu nggak ada concern ke sana gitu. Mereka mah ya itu tadi penasaran, pengen tahu isinya apa, dia bongkar. Nah,
jadi kalau punya anak yang senang membongkar, orang tuanya yang menahan diri, jangan dulu memberikan remote. Kan biasanya, wah, orang tuanya juga senang lihat, padahal sama anak, wah, dibongkar gitu. Nah, jika rasa kesal gitu kan, ya pilihlah sesuatu yang memang kalau dibongkar tidak terlalu handeueuh, kalau orang Sunda apa ya istilahnya kesal gitu. Ya kita belikan yang murah saja lah, pasti dibongkar misalnya. Jadi anak-anak mah cukup, dia tidak melihat mahalnya gitu, tapi si benda itu yang menarik itu tadi rasa ingin tahunya. Nah, apakah ini berpengaruh? Kalau anak sering dimarahi setiap kali dia melakukan kegiatan kreatif ya, membongkar, terus misalnya memasuk-masukkan apa gitu ya, yang tanda petik masyarakat bilangnya itu nakal si anak tuh gitu ya. Nah, kalau dia setiap kali melakukan sesuatu yang sebetulnya kreatif, dimarahi. Lalu dia melakukan bertanya sesuatu yang juga kreatif, kritis, dimarahi. Kalau setiap kali dia terus-terusan saja dimarahi oleh lingkungannya, oleh orang tua, oleh guru, anak akan melihat itu sebagai sebuah kesalahan. Gitu. Oh, salah ya kalau saya nanya. Oh, salah ya kalau saya membongkar. Oh, salah ya kalau saya memasuk-masukkan, meracik misalnya benda-benda sesuatu jadi apa gitu. Nanti lama-lama dia akan menyimpan itu di benaknya bahwa itu sebuah kesalahan. Lama-lama masuk SD ada pertanyaan tidak ada gitu ya. Lama-lama karena dia merasa salah, coba bertanya, takut salah, nggak mau nanya, takut dimarahi kan gitu. Jadi berpengaruh, sangat berpengaruh. Lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap anak karena anak kan belum paham gitu ya, belum bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi dia akan melihat lingkungannya. Kalau dia sering dimarahi karena perilakunya, dia akan mencatat itu. Oh, ini nggak baik ya. Oh, ini salah ya. Oke, dicatat sama dia gitu. Padahal itu kreatif. Jadi kalau menurut Ayan, dari 90% kreativitas anak-anak di usia dini, dewasa itu tinggal 2%, tinggal 2%-nya. Jadi kebayang terberangusnya gitu kita oleh lingkungan gitu ya. Dari 90% loh anak-anak sangat kreatif. Di usia dini mereka masih sebetulnya itu punya potensi kreatif yang tinggi anak usia dini itu ya. Jadi kalau anak di usia 3 tahun, 5 tahun sudah mulai, ayo kamu mau gambar apa? Nggak mau. Ayo gambar dong, punya ide apa? Nggak mau, takut salah misalnya, dia nggak mau, jadi megang pensil saja nggak mau. Nah, itu ada masalah sebetulnya gitu, karena secara natural anak-anak tuh pasti suka gitu. Jadi kalau di awal sudah enggan, itu kenapa? Itu bisa dirunut ke belakang ya, di sekolah, di keluarga, atau di lingkungannya. Dia sering misalnya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh, banyak dilarang dan sebagainya. Akhirnya anaknya takut untuk berprakarsa gitu ya. Apakah bisa diperbaiki? Tentu insya Allah masih bisa diperbaiki selama kita punya kemauan. Sampai usia otak itu berkembang sampai 18 ya, tapi 18 itu untuk kreativitas sudah sulit kalau kita baru menstimulasi di 18 tahun. Jadi usia-usia awal, anak usia dini misalnya, itu masih bisa. Kalau di keluarganya dia mendapatkan halangan, misalnya ya, di sekolah kita stimulasi, itu masih bisa berkembang gitu. Selama tadi ya, berikan lingkungan yang kondusif. Apakah suara saya masih ada? Alhamdulillah masih bisa terdengar oleh kita, Bun. Tapi ada sedikit, tapi sudah ini sudah lebih bagus. Dan bisa stabil sampai nanti. Baik, pertanyaan kedua dari Teh Dea ya, cantik, sudah dijawab ya. Artinya memang kita maksimalkan ketika anak berkembang di usia dini, gitu. Bunda Yeni ya, kita akan sudahi pertanyaan kedua dan mohon izin kita akan memanggil. Ini ada satu teman, Bu Yuli Eka Pratiwi. Sebelum nanti ke Bu Lis Saudah ya. Bu Yuli Eka Pratiwi, saya unmute ya. Hai, Assalamualaikum. Bu Yuli. Sudah bisa di unmute, coba Bu Yuli bicara. Bisa nggak?
Jadi teman-teman kalau ada masalah di audionya, tadi ketika masuk itu join with audio. Kalau tidak, teman-teman suaranya tidak akan terdengar oleh kami. Seperti Bu Erni tadi. Gitu. Oke, ini Bu Yulia juga, Bu Yuli Eka Pratiwi juga sepertinya sama. Sudah di-unmute, beliau sudah bicara tapi tidak terdengar oleh kita. Gitu. Bu Yuli, oke. Bu Yuli ada masalah di audionya ya Bu ya. Ibu bisa keluar dulu, kemudian nanti bisa join lagi. Kami sarankan begitu. Baik, berikutnya Bu Lisauda. Bu Lisauda. Bu Lisauda. Hai. Ya Bun. Ya Bun. Bu Lisauda. Halo Bun. Ya. Dari mana sayang? Saya dari Cirebon Bun. Oke, Bu Lisauda, teman-teman kan ini sudah setengah jalan nih. Ya. Ice breaking dulu nggak? Ice breakingnya gimana Bu, nyanyi gitu Bun? Mau nyanyi apa Mangga, silakan. Aduh, nyanyi apa ya Bun? Suaranya kurang merdu Bun. Biasa Bu Lis menyemangati anak-anak dengan bagaimana? Ya, tepuk semangat Bun. Mangga, silakan ajak teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman gitu. Ya, oke teman-teman, biar kita tidak ngantuk ya Bun. Saya juga udah ini kan jam-jamnya ngantuk Bun. Selesai tadi pertemuan dengan murid sebentar tadi ya Bun ya. Kita menyempatkan mengikuti webinar ini. Rada ngantuk Bun. Tapi kita tetap semangat mengikuti kegiatan webinar PAUD Talk ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya Bun ya, dari pertemuan pertama, kelas pertama sampai yang kesekian. Cuma saya waktu kelas pertama ketinggalan Bun. Lupa jadwalnya Bun. Jadi ini saya nih teman-teman, mari kita biar semangat, kita tepuk semangat. Semangat. Dengar nggak Bun? Aduh. Oke Bang. Oke, Bunda sekarang mau tanya apa? Gini Bun, kan saya kan kemarin tuh sudah mengikuti kelas kelas teknologi. Jadi saya tuh itu tuh Bunda Yeni itu dosen saya waktu PPG Bunda. Kemarin tahun 2019 Bunda Yeni. Apa kabar? Apa kabar Bunda? Makanya kebetulan, wah berarti ini saya berjodoh nih ketemu lagi sama Bunda Yeni. Kebetulan tadi juga teman menyapa itu Ibu siapa? Ada teman PG juga menyapa di chat tadi. Ini Bunda, terima kasih atas ilmu yang saya terima waktu PPG Bun. Cuma ini saya mau bertanya Bun. Saya sudah mengikuti webinar PAUD Talk ini udah dari kelas ini Bu Eli tuh menyapa Bun, Bu Eli. Nah itu dari pertama tuh saya ketinggalan Bun yang kelas literasi. Saya langsung masuk di kelas yang kedua. Cuma waktu itu ada kelas teknologi. Nah perbedaannya tuh apa Bun antara teknologi dan engineering? Sepertinya saya lihat tuh materinya hampir sama Bun. Cara memberi memperkenalkan materi kepada anak tentang teknologi. Mirip gitu Bun ya. Ininya nih, waktu itu disampaikan sama siapa ya namanya tuh Tete yang cantik itu yang masih muda tuh Bun. Iya. Ini sekarang, yang sekarang kan sama dosen saya, dosen tercinta. Ketemu lagi Bun, ternyata kita jodoh ya Bun. Iya. Jadi coba mau bertanya itu aja Bun. Jadi perbedaannya apa ya Bun ya? Saya juga loh kok hampir sama ya. Kemarin kelas teknologi sama juga dengan materi yang diberikan oleh Bunda Yeni yang saya sayangi. Terima kasih, itu aja pertanyaannya Bunda. Iya, terima kasih. Jadi apakah ada irisan gitu Bunda yang bisa membedakan antara teknologi dengan engineering? Mungkin seperti itu pertanyaan Bu Lisauda Bunda. Iya. Baik, terima kasih Ibu Lisauda. Alhamdulillah bertemu di sini ya. Dari PPG kemarin ya 2019, Bu. Ketemu lagi. Ya, betul sekali Bu Lis. Jadi antara engineering
Ini suara saya bisa terdengar ya? Bisa benar. Oke. Jadi antara apa namanya engineering dengan teknologi itu memang seperti yang tadi telah disampaikan setali mata uang gitu ya. Jadi dia kaitannya erat gitu, kaitannya erat sekali. Jadi kalau misalnya mau dipisahkan, engineering itu lebih ke prosesnya, teknologi itu produknya gitu. Gitu. Tapi ini menyatu gitu sebetulnya ya. Dia menyatu dalam sebuah teknologi itu pasti ada engineering, ada proses engineeringnya, ada prosesnya gitu ya, menteknologikan sesuatu. Jadi dalam proses engineering ujungnya adalah teknologi produknya. Dalam sebuah teknologi pasti di dalamnya ada proses engineering gitu. Jadi ini memang menyatu gitu ya. Jadi sederhananya ya tadi teknologi sama engineering bedanya apa? Teknologi itu lebih ke produknya, engineering itu prosesnya gitu. Gitu. Jadi misalnya tadi apa ya? Proses tadi kan sudah dijelaskan ya tahapannya, bagaimana tahapan dalam melakukan sebuah engineering gitu ya. Kalau sederhananya tadi di TK itu cukup 4 aja yang kita pakai. Kalau umum kan ada 8 ya, ada 8. Nah di TK itu 4 saja. Ada ide dulu gitu ya. Kemudian membuat sketsa, membuat desain gambar. Lalu yang keempat itu molding. Molding itu membentuk model pakai plastisin, pakai apa namanya tanah lempung, baru memproduksi itu tadi misalnya kalau yang tanah lempung itu kan yang kecilnya miniatur. Nah sekarang kita bikin yang lebih besarnya gitu, yang jadi besarnya gitu ya. Nah produksi. Nah ketika sudah jadi itu adalah proses teknologi gitu. Sudah jadi produknya tuh gitu ya. Itu adalah teknologi gitu. Jadi memang setali mata uang. Berbarengan antara teknologi dan engineering. Dengan Baik. Itu materi sudah saya bagikan, ibu-ibu semuanya di chat. Saya sudah bagikan juga ke Bu Nurul di WA ya materi. Ya. Oke, baik teman-teman silahkan di-download suara Bunda Yeni dalam bentuk PDF engineeringnya. Suara Bu Yeni masih kadang ngelek-ngelek ya teman-teman, tapi silahkan di-download ya. Nanti yang tidak bisa mendownload di chat akan kita coba share di grup. Tapi sekarang dicoba dulu biar menjadi guru PAUD kekinian. Bisa melakukan kegiatan belajar mengajar baik offline maupun online. Baik Bunda Yeni, teman-teman tadi sudah dijawab ya, artinya ketika kita bicara pada produk hasil akhir maka kita bicara tentang teknologi, tetapi prosesnya mulai dari awal, tengah sampai akhir itu namanya melibatkan proses engineering. Proses ya, jadi engineer-nya, engine-nya gitu kan, mesin-mesinnya gitu kan kalau bahasa Indonesianya teh. Oke, baik teman-teman, kita akan coba Bunda Yeni. Apakah Bunda Yeni masih bisa ini Bu? Halo, terdengar suara saya ada? Ada sih, suara Ibu sangat jelas terdengar di sini. Ya, baik. Bunda aman sekarang suaranya. Coba kita akan panggil orang lagi, namanya Bu Titi Marlina. Bu Titi Marlina, bundaku. Bu Titi. Jadi hari ini kita coba lebih banyak interaksi ya teman-teman. Dan nanti setelah ini jika ada teman-teman yang memberikan inspirasi tentang sebuah fun activity yang sudah dilaksanakan yang berhubungan dengan engineering, boleh nanti berbagi. Oke, Bu Titi. Hai. Hai, halo Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Videonya nggak kelihatan, apa memang disengaja? Ya baiklah Bunda, maaf. Lagi dasteran cantik. Siap. Jangan bilang-bilang kalau pakai dasteran. Nah, gitu. Bunda Titi dari mana nih? Saya dari Kalimantan Tengah, Bunda. Asli Kalimantan Tengah atau asli Jawa?
asli Kalimantan Tengah. Alhamdulillah. Hai, say halo kepada teman-teman dalam bahasa Kalimantan Tengah. Baik, sebentar ya Bunda. Sebelum bertanya nih. Siap. Halo kawan-kawan, narai kabar, sehat rasa. Salam barakatuh, Titi Marina, Hong Kalimantan Tengah. Ini pakai 2 perangkat ya, Bu? Tidak Bunda, 1 aja. Saya rekam. Iya, jadi suara ini. Oke teman-teman, suara Bunda Titi kita coba lagi ya, unmute ya. Coba Bunda diklik lagi. Silakan bertanya, Bun. Siap, terima kasih Bunda. Mohon izin Bunda bertanya. Biasa kan kita dalam pembelajaran itu bertemu ya, ada ketemu gitu kan anak yang sudah mencoba membuat, berkarya. Dari awal kan kita kasih tema, kita kasih topik kan, kita gali informasi tentang pengetahuan anak, kita gali keinginan anak gitu. Anak sudah belajar desain, sudah kita siap alat dan bahan. Nah, ternyata anak gagal gitu. Gagal dalam berkarya membuat hasil imajinasi anak. Nah, apakah guru atau orang tua baiknya kita bantu atau kita lihat dulu anaknya gitu, lihat dulu, besok lihat lagi, sampai berapa lama gitu kita melihat anak tanpa dibantu, ataukah kita bantu di hari esoknya gitu Bunda. Baik, Kak Titi, pertanyaannya mungkin bisa mungkin bisa dipahami oleh kita semua dan kita akan coba panggil Bunda Yeni. Itu kan jadi apakah keponya orang tua itu atau guru itu tentang apa sih pengen bantu biasanya ya itu? Oh tidak Bunda, tidak. Maksudnya begini, kita sudah memberi kesempatan anak untuk berkarya, sudah kita berikan kesempatan sehari mungkin, besok lagi kita lihat dia tidak berhasil, kita beri kesempatan. Tapi kan kita berpikir takutnya nanti anak merasa aku kok nggak bisa terus gitu loh maksudnya Bunda. Apakah kita bantu atau kita support atau memang kita gali aja terus, ayo sayang kamu pasti bisa, ayo coba lagi atau begitu Bunda maksudnya? Ya, artinya keponya guru dan orang tua itu harus diredam gitu kan? Apakah harus gitu? Oke, Bunda Yeni. Bunda Yeni apakah masih bisa tune in? Halo Bun, Bunda Yeni masih di mute oleh host tuh Bun. Di chat. Baik Bun, tadi lupa tidak dijadikan co-host ya. Mangga Bunda Yeni sudah dijadikan co-host Bunda. Oke, terima kasih. Saya ganti lagi pakai HP sekarang. Jadi terinspirasi sama Ibu barusan dari Kalimantan. Ya, Bunda. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, betul apa yang sudah Ibu sampaikan ya. Tadi usahanya sudah sangat baik, memberikan kesempatan pada anak untuk menyelesaikan sendiri. Bisa jadi anak-anak tuh tidak berhasil, maksudnya perahunya itu supaya misalnya bikin perahu nih bisa berdiri, berlayar, dia malahan jatuh lagi gitu ya. Nah, itu seperti apa? Apakah harus solusinya dari guru atau bagaimana? Nah, selama anaknya tidak minta tolong, selama anaknya masih eager pengen mencoba sendiri, berikan kesempatan itu pada dia. Jadi memang perlu sabar kita untuk melihat, oh masih jatuh. Selama dia masih mau berusaha gitu ya anaknya ya. Kalaupun kita mau membantu tuh harus dengan seizin dia gitu. Sama seperti anak-anak misalnya usia setahun, kan dia pengen menggunakan baju tuh maunya dia pakai sendiri gitu kan, dikancing sendiri. Walaupun jingjek gitu ya, kalau bahasa Sunda tuh jadi kancingnya nggak pas gitu kan. Nah ketika ibu ingin mencoba membantu si anak, harus minta izin dulu gitu. Perlu bantuan? Boleh ibu bantu? Gitu. Enggak, biasanya kalau anak-anak masih ini, enggak. Masih tetap dia berusaha gitu ya. Coba dilihat gitu, apakah sudah betul, sudah pas. Jadi biarkan anak sendiri yang melihat, mengevaluasi apakah sudah betul atau enggak, dia betulkan lagi gitu. Jadi termasuk itu dalam percobaan-percobaan itu sebisa mungkin guru tidak langsung menjadi solusi buat anak. Sini, begini caranya. Yang betul itu begini. Nah, kalau seperti itu
itu si anak jadi apa ya namanya, oh aku nggak bisa ya gitu. Jadi kesimpulan si anak itu, oh iya aku tuh nggak bisa. Jadi nanti berikutnya kalau dia punya kesulitan, ini gimana Bu Guru, ini gimana, pasti gitu lagi gitu. Jadi dia tidak berusaha sendiri karena dia merasa ibu gurunya itu selalu jadi solusi, orang tuanya selalu jadi solusi, jadi dia malas untuk berusaha, malas untuk berpikir karena solusi selalu ada di guru, solusi itu selalu ada di orang tua. Jadi untuk tahap-tahap awal itu ya tetap saja berikan kesempatan, biarkan saja. Kalaupun dia masih kesulitan, teman yang lain sudah berhasil, dia diminta untuk melihat, coba-coba kira-kira kenapa ya yang lain bisa berjalan perahunya, kalau ini dia jatuh gitu ya. Kenapa ya kira-kira? Nah, diskusikan sama teman-teman yang lain. Jadi nggak apa-apa, itu jadi bahan diskusi gitu. Oh mungkin terlalu berat itunya kertasnya, kamu melipatnya. Jadi biarkan dari anak-anak peer, jadi belajar dari peer group. Jadi mereka belajar menganalisis itu, melihat persoalannya apa sehingga si perahunya tidak bisa, layarnya itu berkembang dan bisa jalan misalnya gitu ya. Jadi kenapa? Oh terlalu berat. Oh tadi mungkin lemnya atau apanya. Jadi ada faktor lain yang bisa membuat si perahunya itu tidak bergerak. Jadi biarkan sampai dia menemukan solusinya. Tapi tentu di situ apa namanya, tetap ya kegiatannya tidak sesuai dengan perkembangan anak, tidak terlalu sulit. Jadi anak-anak bisa gitu. Karena anak yang lain juga kan bisa misalnya gitu ya. Nah itu sangat dibutuhkan proses dialog memang ya. Dialog, anak-anak terbiasa berkomunikasi, berdialog gitu dengan orang tuanya, dengan gurunya, sehingga dia juga berani mengungkapkan pendapat begitu ya, bahwa dia masih tetap ingin mencoba dan sebagainya gitu. Jadi itu iklim yang dibangunnya Bu ya. Jadi yang dibangunnya adalah iklimnya. Iklim bagaimana anak-anak diberi keleluasaan, diberi kesempatan untuk mengekspresikan sendiri gitu. Seperti itu. Baik. Sudah cukup jelas ya Bu Titi ya? Luar biasa Bunda, terima kasih. Makasih. Terima kasih, bahasa Kaltengnya apa? Sama Bunda, terima kasih juga. Matur nuhun kalau di bahasa Sundanya mah. Oke. Baik, teman-teman, kita sudah berjalan sekitar 1,5 jam lebih ya. Kita akan menuju ke 25 menit terakhir. Nah, tetapi kita ingin memohon kepada Bunda Yeni, Bun, ini kan nanti teman-teman akan membuat sebuah tulisan gitu kan, fun activity. Tetapi mereka pada kebingungan, saya memulainya dari mana ya? Ada banyak permainan yang sudah saya lakukan di sekolah. Bagian manakah yang harus saya buat? Permainan jenis apakah yang harus saya buat? Ini banyak yang japri ke saya WA ternyata. Mohon berkenan diberikan inspirasi dan mungkin pancingan gitu ya Bunda ya. Sehingga saya berani gitu kan, berani menulis gitu kan. Terus saya harus memulainya dari mana? Mungkin itu Bun, sebelum ke penanya berikutnya. Iya baik. Apa yang menjadi gagasan ini sudah luar biasa ya ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu akan mencoba menuliskan apa yang sudah ibu praktekkan. Karena sebetulnya kalau pengalaman, kekayaan tadi ya, kekayaan ide-ide untuk mengembangkan pembelajaran itu ada di ibu-ibu semua praktisinya gitu, yang mempraktikkan semua itu di lapangan gitu. Nah sekarang tinggal ibu-ibu bagaimana menuangkan itu jadi sebuah tulisan gitu. Jadi bagaimana awalnya? Nah ini mungkin sudah ada temanya ya, udah ada topiknya gitu ya. Kita sudah ada topiknya. Topiknya tentang sekitar ilmuwan cilik Bunda. Ilmuwan cilik. Nah, menjadi ilmuwan cilik kita tentukan misalnya, tadi mau menggunakan STEAM atau apa gitu ya, atau misalnya dipisah-pisah, bisa juga. Pembelajaran sains untuk anak misalnya. Nah, Ibu ambil aja satu jenis kegiatan yang biasa misalnya Ibu-ibu lakukan di lapangan kan, biasanya ada pembukaan, ada inti itu ada 3 kegiatan misalnya ya, terus ada penutup. Nah, ini Ibu ambil satu kegiatan saja yang di inti. Di inti satu kegiatan, lalu Ibu turunkan dalam bentuk tulisan. Kasih judulnya apa? Misalnya membuat percobaan hujan dalam gelas seperti tadi misalnya, atau pelangi susu pelangi misalnya gitu ya. Atau apa sains gitu ya, percobaan sains. Membuat air mancur, judulnya apa yang spesifik.
Nanti awali dengan bahannya atau bisa juga dengan tujuan. Tujuan kegiatan ini tuh apa? Bahan yang dibutuhkannya itu apa gitu. Lalu kemudian cara mempraktekannya itu bagaimana. Nanti cara membuatnya dan cara menyampaikan ke anak. Bentuk aktivitasnya seperti apa. Nah, tinggal di istilahnya mah apa yang biasa Ibu lakukan itu tinggal diganti sekarang dalam bentuk tulisan. Sebelumnya mah dilakukan action gitu ya. Ada perilaku, ada tindakan langsung mengajar ke anak. Nah, proses mengajarnya itu sekarang ditulis gitu. Jadi seperti membuat diary gitu, menuliskan buku diary. Mungkin waktu remaja dulu pernah menuliskan buku diary gitu kan ya. Nah, itu ditulis saja. Tujuannya ini untuk apa? Kegiatan tersebut namanya apa? Anak-anak nanti bagaimana, gurunya gimana? Bahannya yang dibutuhkannya itu apa? Dan tadi ide yang pertama tadi Bu Erni ya, sebetulnya kita punya banyak sekali kekayaan di lingkungan sekitar kita, bahan-bahan alam kita banyak, dari Sabang sampai Merauke, dan itu berbeda-beda ya, di daerah pesisir, daerah gunung, daerah kebun, yang sawah, pesawahan, di gunung, di mana lagi, di daerah perkebunan gitu ya. Nah itu semua adalah kekayaan yang bisa kita eksplor gitu. Bahan-bahan yang bisa kita eksplorasi bisa dijadikan kegiatan yang berguna buat anak-anak. Jadi anak-anak tidak tercerabut dari lingkungannya gitu ya. Dan tidak mahal. Kalau sekarang menunggu misalnya balok dari Jakarta atau dari balok yang impor misalnya ya, satu mahal, yang kedua lama gitu ya, biayanya juga mahal, kemudian sedikit gitu ya, jumlahnya hanya sedikit. Nah, kita bisa gunakan sebetulnya balok-balok yang ada di lingkungan kita, yang misalnya di kebun itu kan ada bongkahan-bongkahan pohon-pohon tuh, itu bisa di-cut, dipotong-potong gitu ya, atau dari yaitu dari yang sisa-sisa di toko-toko tukang-tukang kayu gitu ya, misalnya itu bisa dimanfaatkan, itu kan bisa jadi ganti balok. Jadi tidak usah membeli. Jadi tidak misalnya berkreasi itu ternyata mahal, tidak seperti itu. Kreativitas itu mahal, tidak seperti itu. Kita bisa memanfaatkan yang ada. Daun-daunan kita banyak, batu banyak, gitu ya, kerang semua banyak bisa dimanfaatkan. Ya, semua bisa dimanfaatkan ya Bunda ya. Itu bisa lebih maksimal dengan low spot itu yang Bunda ahli kayaknya itu. Iya. Teman-teman sudah terjawab ya beberapa pertanyaan. Nah sekarang kita gantian nih teman-teman. Kira-kira ada nggak yang punya ide gitu kan, atau inspirasi atau permainan yang bisa di-share kepada teman-teman yang lain? Boleh yang hubungannya dengan engineering. Ayo, siapa yang mau berbagi? Silahkan di chat. Bu Fitri, kita akan tantang ya. Silakan yang nanti bisa share fun activity-nya bagus. Nanti kita kirimin pulsa deh. Ayo. Ya. Coba. Ya, nanti Ibu PIC yang akan bertanggung jawab. Oke, teman-teman silahkan di chat siapa yang yang bisa berbagi, yang memiliki inspirasi tentang sebuah fun activity berhubungan dengan engineering yang sudah diimplementasikan di sekolahnya. Ayo, yang akan sharing nanti akan dikirimin pulsa sama Bu Fitri. Silakan. Ini ada Bun, tadi Bun, ada namanya Neni Rupaida. Dia pernah membuat balon dari sabun. Oke, coba Bu Neni Rupaida. Tidak ada sekarang. Mungkin sudah ini ya. Keluar ya. Karena ada beberapa tempat yang memang kondisi sinyalnya kurang bagus hari ini. Jaringannya kurang bersahabat ya. Oke, teman-teman, siapakah yang akan berbagi? Atau yang raise hand ini, coba apakah yang raise hand ini mau berbagi, mau bertanya atau mau kenalan? Nah, coba kita tes. Bu Siti Sayyidah. Bu Siti. Hai. Bu Siti main yuk.
Halo. Nah, belum ya, Bu Siti Saida belum respon. Sekarang Bu Dewi Septiana. Halo Bu Dewi. Bu Dewi Septiana, Ibu raise hand. Nah, sudah. Coba kita akan lihat. Bunda. Halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ayo, ini ada 3 hal. Mau bertanya, mau berbagi, atau mau kenalan? Kita bertanya dulu Bunda. Oh, mangga silakan kenalan dulu dong. Iya, nama saya Dewi Septiana dari TK Al-Wildan 2 Bekasi. Ya, mangga silakan. Baik Bunda, begini. Nah, jadi pernah saya punya anak didik, itu ketika kami itu sudah mengajarin dia, istilahnya itu dalam bergabung di kelas kami itu 1 tahun, karena dia masuk ke kelompok B. Nah, di sini kami melihat anak ini cerdas, walaupun dia lebih cenderung ke kinestetik gitu Bunda. Jadi kami mengajarkannya juga ananda tersebut dengan gerakan-gerakan, gitu kan. Salistungnya pun dengan gerakan-gerakan dengan metode yang inspiratif dari kami gitu. Ketika masuk ke SD, di sini ada satu kejanggalan. Jadi di sana itu ngetesnya gitu ya Bunda ya. Tesnya itu ya memang calistung seperti itu. Namun calistungnya di sini lebih cenderung ke anak ini bisa tidak dia itu membaca, menulis gitu tanpa dia memperhatikan dari sisi kreatifnya si anak seperti itu. Nah, di sini yang kami nilai si anak ini, ketika dia itu sedang bermain manipulasi, ini anak sangat bagus sekali. Berarti kan idenya itu lebih dominan ya Bunda, bagus sekali seperti itu. Dan kita ketika mengajarin anak itu tidak ada masalah seperti itu. Namun ketika pas di hasilnya dari psikolog ini, ternyata dia dikategorikan kepada anak yang punya kekurangan atau ABK seperti itu Bunda. Nah, ini yang kami tanyakan di sini, apakah ada hubungannya antara kecerdasannya si anak ini dengan yang tadi Bunda bilang ke manipulasi ini, permainan engineering di sini Bunda, seperti itu. Hanya ini saja sih yang dapat kami tanyakan Bunda. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda Dewi. Makasih ya. Segera akan dijawab oleh Bunda Yeni. Thank you. Bangga, terima kasih. Terima kasih Bunda Dewi ya. Suara saya terdengar? Ya. Jelas Bunda, jelaskan. Iya. Bunda Dewi kalau boleh tahu ABK-nya apa ya? Disebutnya dia anaknya itu masuknya kategorinya apa? Bu Dewi. Bu Dewi, silahkan Bunda di-unmute kembali. Tadi beliau bilang kinestetik gitu, cenderung ke kinestetik gitu Bunda. ABK-nya itu ketika di tes oleh psikolog itu masuknya kemana gitu? Apa dia hiperaktif, ADHD atau autis atau lebih ke kecerdasannya atau gimana gitu? Ya. Bunda Dewi silakan dinyalakan audionya. Ya silakan, mangga. Baik Bunda, itu jadi dia cenderung kurang fokus seperti itu Bunda. Jadi tidak masuk ke autis, namun hanya kurang fokus. Tapi anak ini nih kalau kami bilang anak reguler. Jadi memang bundanya pun sangat kaget gitu, karena kan yang kami tanganin anak ini ya dari hafalannya juga oke, dari zikir pagi misalnya ayat-ayat kursi seperti itu. Namun untuk menulis memang anak ini kurang seperti itu, kurang kurang termotivasi. Namun kami mencoba
memancing anak ini untuk menulisnya di papan tulis seperti itu, Bunda. Itu tahu saya juga kurang paham ini dari psikolog ini menilainya di segi mananya seperti itu, Bunda. Iya. Ya itu mungkin harus lebih diperjelas ya. Jadi pihak sekolah dengan psikolognya, dengan orang tuanya mungkin perlu duduk bersama. Jadi persoalannya itu di sebelah mana gitu ya, permasalahan si anak itu di sebelah mana, karena itu sangat penting untuk mendeteksi apa yang menjadi concern psikolog gitu ya. Misalnya tadi kurang fokus, kurang konsentrasi, apakah masih di tataran normal atau sudah masuk ke ranah ADHD gitu ya, jadi kesulitan konsentrasi begitu ya. Jadi nah itu harus duduk bersama begitu. Duduk bersama untuk menandai persoalannya seperti apa. Nanti bisa lihat, karena misalnya kalau anaknya autis, kalau masuk autis, ada anak autis yang cerdas luar biasa begitu, tapi dia ada kekurangan di masalah bahasa dan masalah sosialnya. Dia sulit untuk bergaul, dia sulit untuk kurang koneksi antara bahasa, pergaulan dan kognitifnya gitu. Jadi kalau ditanya nama itu dia tidak bisa menjawab. Kalau misalnya ditanya atau disentuh atau siapa namamu, nah dia nggak connect gitu. Itu ada autis berat ya. Dia nggak connect, ditanya nama itu jawabnya yang lain gitu. Jadi antara sosial dan bahasanya kalau autis. Nanti kalau ADHD misalnya masuk hiperaktif, itu masalahnya gangguannya di konsentrasinya. Anaknya bisa pintar juga gitu. Anak-anak hiperaktif rata-rata malahan pintar sekali, karena tadi dengan pintarnya itu dia nggak bisa konsentrasi gitu ya, kesulitan untuk fokus pada satu situasi gitu. Tapi kalau sudah masuk hiperaktif berarti dia betul-betul masalah gangguan konsentrasi ya, udah masuk kategori gangguan konsentrasi, bukan masalah kesulitan konsentrasi, beda ya. Jadi perlu duduk bersama gitu. Jadi bisa jadi Bu, anaknya cerdas, tapi dia tidak mau menulis, tidak mau kesulitan untuk menuliskan huruf-huruf tertentu. Misalnya seperti disleksia. Disleksia itu bisa kebulak-balik tuh, huruf B, D gitu ya, P, Q gitu. Jadi yang mirip-mirip itu buat dia tuh sulit. Ini perutnya ke depan apa ke belakang, buat dia sulit. Dia seperti melihat di cermin. Kalau dia baca tulisan itu seperti kita melihat tulisan di cermin, kebayang nggak pada kebalik-balik gitu ya. Nah seperti itu. Jadi itu sudah ada gangguan dan perlu terapi gitu. Dan anaknya bisa cerdas, tetap bisa cerdas. Hanya di pas bagian itunya dia punya gangguan, punya sedikit kesulitan sehingga perlu ada terapi gitu ya. Terapi yang dilakukan secara rutin oleh ahlinya gitu. Jadi bisa jadi anaknya cerdas, dia tidak ada mengalami kesulitan dalam bidang lain, tapi khusus di masalah bahasa dia berkesulitan. Khusus di masalah sosial dia berkesulitan. Kalau diajak ngobrol nggak nyambung, padahal cerdas gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi tadi sangat perlu sekali duduk bersama psikolognya, guru, dan orang tua untuk melihat persoalan si anak itu seperti apa yang tadi ditandai oleh psikolognya. Apakah masih kesulitan level biasa? Karena spektrum ya, yang namanya kesulitan itu spektrumnya itu luas gitu. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang tingkat berat gitu. Ada yang gangguan konsentrasi, nggak bisa fokusnya itu gangguan saja, jadi kesulitan gitu, bentuknya tuh kesulitan, anaknya sulit konsentrasi gitu ya, berarti kan perlu juga dilatih. Main kelereng, itu lumayan tuh latihan untuk konsentrasi, main kelereng kan, lihat ya bentukan kecil, main karet gelang yang kalau dulu saya waktu kecil itu ada ya, karet gelang dilempar, terus dicentang-centang begitu, itu juga konsentrasi gitu. Nah, permainan-permainan tertentu yang melatih konsentrasinya dia, itu bisa dilakukan. Kalau tingkat level kesulitan konsentrasinya ringan. Kalau sedang, nanti ada bentuk terapinya yang lain, yang lebih khusus. Yang tingkat berat, itu lebih khusus lagi gitu. Jadi, nah itu perlu
namanya duduk bersama. Jadi tidak masalah sebetulnya ya Bu ya. Jadi bukan sebuah apa ya, ketika misalnya oh ini anaknya ada gangguan, ada kesulitan, wah rasanya orang tua perlu dijelaskan juga. Jadi wah serasa dunia kiamat misalnya. Nah, nggak juga seperti itu, karena setiap anak kan beda-beda. Dia punya kelebihan di sisi mana, mungkin ada juga kelemahan di sisi yang mana, sisi lain. Tinggal dilihat saja tadi. Alhamdulillah gitu ya, sudah ditemukan oleh psikolognya, tinggal kita breakdown lagi, lebih jauh lagi didalami masalahnya itu seperti apa, tingkatnya, levelnya itu, kedalamannya seperti apa. Kalau masih belum puas, gunakanlah tenaga yang lain. Boleh dites lagi ke psikolog yang lain. Samalah seperti medis ya Bu ya. Ada satu dokter bilang begini, kayaknya kita nggak puas, periksa lagi sama dokter yang lain gitu. Sampai kita betul-betul yakin, oh iya anak ini memang membutuhkan satu penanganan khusus gitu. Lebih dini diketahui lebih bagus. Jadi kan lebih bisa dibantu anaknya. Daripada misalnya kita menolak. Jadi nggak mungkin ya begini, nggak mungkin, anak saya mah baik-baik aja. Banyak ya Bu ya, ada juga. Jadi kita sudah sampaikan ke orang tuanya di sekolah itu begini, begitu, tapi orang tuanya menolak, tidak mau nerima gitu. Jadi enggak, anak saya baik-baik aja, di rumah dia begini. Jadi ya itu perlu parenting makanya. Jadi padahal kan kita nggak ada tendensi apa-apa ya, malah membantu si anak supaya bisa berkembang, ditangani dengan baik, ada informasi. Tapi ya itu tadi, pemahaman orang tua juga beragam. Jadi ada yang menolak, tidak mau dibilang anaknya perlu penanganan khusus. Padahal itu sangat membantu anaknya. Itu ya. Betul, Bunda Yeni, jawaban tadi sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Artinya memang Bu Yendayani ya, jika ditemukan anak yang terdeteksi gitu kan punya special need, maka bukan guru yang memutuskan bahwa dia ABK atau tidak, tapi harus tenaga ahli, dan itu butuh langkah yang cukup panjang gitu ya Bunda Yani ya. Baik, sebelum Bunda Yani nanti memberikan closing statement dan penguatan kepada teman-teman, saya akan panggil satu orang yang mungkin akan bisa memberikan sedikit gambaran atau testimoni tentang pembelajaran atau fun activity yang sudah dilakukan di sekolahnya. Saya panggil Bu Irma Khoiriyah. Oke. Bu Irma, apa Teh Irma ini? Hai. Assalamualaikum, Bu Irma. Ibu, saya baca di chat memberikan ini. Ya, waalaikumsalam Bunda. Di mana lagi, di mana? Di sekolah. Lagi di sekolahan? Ramai. Oke. Sekolah. Ya, lagi nyusun program buat minggu depan. Oke, Bunda Irma tadi, tapi agak minggir suaranya yang enggak? Bentar, Bun. Ya, oke. Mau pindah lokasi atau aja tapi teman-teman bentar. Ya. Ya, saya pindah dulu Bun, bentar. Ya, saya mute-kan sebentar. Bu Irma Khoiriyah ini, coba kita akan dengarkan ya testimoni sedikit saja tentang fun activity yang sudah dilakukan di sekolah ya Bu. Teman-temannya sudah kondusif? Diam dulu ya, saya mau online, mau tayang di YouTube. Sudah disampaikan? Oke, saya unmute lagi ya. Silakan. Diklik sayang. Nah. Ya, silakan berbagi. Udah, Bun. Ya. Oke. Ini kegiatan fun activity yang pernah dilakukan di sekolah, salah satunya, sebenarnya banyak, tapi ini salah satunya mencari bias pelangi dari pantulan sinar matahari lewat air dan kaca. Caranya, jadi ketika ada sinar matahari, jadi anak-anak menyiapkan air dalam gelas, kemudian pantulan
mencari sinar matahari, kemudian sinar mataharinya masuk ke gelas itu. Jadi nanti ada bayangan pelanginya di bawah gitu. Jadi nanti anak-anak memfotonya, memfoto pelanginya, ada pelangi, nanti dipoto pelanginya. Kalau ini nanti saya bisa share fotonya, Bun. Oh, bisa sekarang, silakan. Ya, bentar. Oke. Butuh waktu nggak? Kalau butuh waktu nggak apa-apa. Nanti gini, Bu Irma, ya. Yang Bunda sampaikan itu nanti akan didengar. Dan sekarang didengar oleh teman-teman. Tapi begitu nanti masak sop dan sayur bayam, hilang. Hilang. Yang Bunda sampaikan itu hilang. Di teman-teman yang lain itu, apa ya tadi yang disampaikan Bu? Nah, maksud kami nanti Bunda tuliskan di dalam rangkaian aktivitas. Siap. Nanti 8 ikut ya di kelas menulis. Boleh. Kan katanya banyak sekali permainan. Tuliskan semuanya. Oke, siap, Bun. Oke, thank you ya, sayang ya. Bu Irma, silakan chat Bu Fitri, nanti akan dikirimin pulsa sama Bu. Oke, siap, Mak. Ya, sami-sami. Baik teman-teman, sepertinya kita sudah ada di penghujung acara, tapi sebelum kita goodbye, kita akan mendengarkan closing statement dari Bunda Yeni untuk menguatkan kita tentang kegiatan kita hari ini. Mangga silakan Bunda sayang. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita sampai di penghujung acara. Ini adalah kegiatan yang sangat positif. Tetap semangat ibu-ibu dimanapun berada, ibu dan bapak dimanapun berada. Indonesia adalah negara yang kaya, tentu banyak sekali kekayaan yang bisa kita manfaatkan untuk jadi media pembelajaran untuk anak-anak ya. Tetap semangat walaupun pandemi masih ada di sekitar kita, tetap sehat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari kegiatan kita ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda, sekali lagi hatur nuhun dari kami semua. Kita mendoakan Bunda Yeni ya, semoga beliau tetap sehat dan nanti kita pasti akan minta bantuan Bunda lagi di kegiatan-kegiatan yang lain ya Bunda ya. Jadi memang teman-teman ini luar biasa. Saya kadang kalau tidak bertemu dengan mereka, teman-teman ini 2-3 hari itu kangen. Kapan ya bisa zoom lagi gitu. Jadi ada yang hilang gitu kalau kita tidak ada kelas, justru seminggu tidak ada kelas tuh kangen ngelihat teman-teman kemudian bercerita. Jadi kita akhiri ya teman-teman ya kelas hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yeni, sudah disampaikan juga share materi dan beberapa videonya. Tapi nanti rekaman kelasnya akan kita share kembali di grup beserta materinya. Barangkali tidak ada yang tidak bisa mendownload. Dan memang kita harus kuat, walaupun dalam kondisi pandemik ini PAUD lah yang paling terpuruk di antara satuan pendidikan yang lain, gitu ya. Semuanya serba tidak jelas dari yang sekarang ada. Kapan berakhirnya kita juga tidak tahu, tetapi kita selalu berprasangka baik kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa ada sisi baiknya ketika semuanya terjadi gitu kan. Ketika pandemi terjadi pasti ada sisi baiknya gitu. Ada, kalau kita bilang pasti ada hikmahnya gitu kan. Yang tadinya nggak ngerti bagaimana notol video sekarang jadi nge-zoom. Yang nggak ngerti bagaimana daring dengan orang tua, dengan murid, bagaimana membuat video pembelajaran, sekarang sudah bisa. Jadi kita tetap berbaik sangka dan tetap semangat. Kita akan ketemu tanggal berapa? Yang kelas literasi tanggal berapa? Kita akan ketemu tanggal 3 di hari Sabtu. Baik, saya akan unmute teman-teman ya. Kita sampaikan terima kasih. Tanggal 5 punten. Ini tanggal berapa? Sekarang tanggal 3. Bukan, tanggal 3. 3, 4, 5. Sekarang hari Kamis, Jumat. Berarti tanggal 5. Betul. Ya. Tanggal 5 hari Sabtu, maaf. Makasih Bu Fitri sudah melakukan. Kadang kita terlalu semangat, jadi tanggal pun kita sudah tidak ingat. Karena gaji juga kita tidak tahu tanggal berapa sampainya. Baik teman-teman, tetap semangat ya. Kita akan ketemu di tanggal 5 hari Sabtu di kelas literasi sesi kedua. Setelah itu kita akan bungkus kelas ilmuwan cilik ini dengan kelas menulis. Teman-teman silahkan mulai mencicil.
Baik, dari Jawa Barat, dari Bekasi Jawa Barat, saya dengan Bu Fitri mewakili teman-teman dari Pautalk mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Yeni dan teman-teman. Semangat, semangat. Saya akan unmute teman-teman. Akan ucapkan terima kasih kepada Bu Yeni. Hatur nuhun Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Oke. Nah, Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda Nurul. Terima kasih banyak.